Sejak bangkrut Ouyang tidak pernah pulih. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu berhenti menggangguku? Kamu seharusnya mati di luar, bukan di rumah. Anda seorang pria. Aku sudah selesai, aku tidak bisa bangun. Asalkan kamu tidak menyerah dalam hati, tak seorang pun bisa menghakimimu sebagai pecundang. Bukankah kamu masih memiliki aku? Faktanya Ouyang Bau juga menyesal karena tidak mendengarkan saudara iparnya dan membeli lebih banyak toko, dan dia juga menyesal tidak mendengarkan Diayi saat itu. Istriku, jika kamu ingin menghasilkan uang, kamu harus bermain besar. Mereka hanya bisa menyangka bahwa salju tebal akan membawa mereka kembali ke titik awal. Tetapi Diayi tidak mau menerima nasibnya, jadi ia ingin memulai bisnis baru. Demi memperlancar hubungan, dia tak hanya mengeluarkan anggur merah Prancis, tetapi juga mengucapkan kata-kata manis. Akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dia akhirnya memenangkan hak untuk mengelola pemandian tersebut. Menatap ruangan yang berdebu, Ouyang Bau tidak tahu harus memulai dari mana. Ia tidak pernah menyangka bahwa Diayi yang biasa menikmati ruangan itu akan mulai membersihkan. Pada saat ini Ouyang Bau merasa bahwa dia sebenarnya tidak memilih orang yang salah. Akan tetapi bisnis pemandian itu tidak berjalan baik dan segera bangkrut. Tetapi ketika dia sedang bingung, seorang wanita tua yang sedang mencari akomodasi dan petunjuk arah memberinya inspirasi baru. Bagaimana kalau kita buka hotel? Hotel jenis apa? Ini hotel yang terjangkau. Namun Ouyang Bau merasa bahwa membuka hotel lebih mahal daripada menjalankan pemandian air panas. Tidak banyak uang tersisa di rumah yang membuatnya sedikit khawatir. Namun dia selalu mendengarkan istrinya. Jadi ia akan mendukung Diayi setiap kali dia ingin melakukan sesuatu. Benar saja, dari penginapan ke wisma tamu dan kemudian ke hotel besar, kehidupan mereka membaik lagi. Namun setelah wanita tua itu meninggal, rumah itu terancam dibongkar, dan tanpa tulang punggung keluarganya kembali dilanda kekacauan. Setiap saudari memiliki pemikiran kecilnya sendiri. Dia sih ingin memilikinya sendiri dan mengusir kakak tertuanya di tengah hujan lebat. Setelah Jiawen bergabung dengan keluarga Chen, hidupnya menjadi lancar. Namun sejak neneknya meninggal, Jiawen terserang TBC dan penyakit ini menghabiskan seluruh tabungan keluarga. Tetapi saat dia baru saja pulih, suaminya jatuh sakit karena kelelahan. Mereka awalnya mengira itu hanya sirosis hati, tetapi ia tidak pernah menyangka itu akan berkembang menjadi kanker hati. Dengan meninggalnya suaminya, kakak laki-lakinya dan kakak iparnya yang sebelumnya tidak menyukainya tidak membantunya sama sekali, membuat kehidupan Garen yang sedang membesarkan putranya semakin sulit. Jiali juga menggantikan rumah lama di keluarganya untuk pernikahan putranya dan menggunakan sebagai rumah pernikahan untuk putra sulungnya. Untuk meredakan tekanan di rumah, dia tidak punya pilihan selain mendirikan kios untuk menjual sayuran. Tang Weimin pernah ingin membantunya dan membiarkannya bekerja di toko roti, tetapi Jiali tidak ingin mempersulit hubungan mereka yang setara. Dia juga tidak ingin ia terlalu banyak berpikir, jadi ia menolak niat baik itu. Pekerjaan Jiawi kini semakin membaik, dan dia juga telah bertemu dengan hubungan baru, jadi dia selalu bersikap netral terhadap pembongkaran rumahnya. Jiasi juga diam-diam berbicara dengannya berkali-kali, berharap mendapat dukungannya karena dia pasti akan mendapat bagian di masa depan. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?